Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Kurniaani Kusana dari jurusan Bimbingan dan Konseling Offering A 2012. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Edwin Ward and Gerald W. Brown tahun 1977, evaluasi adalah tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Selanjutnya yaitu menurut Fitri Wahyuni dalam prinsipnya, prinsip yang harus diperankan dalam menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yaitu yang pertama yaitu evaluasi yang efektif menuntut pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. Yang kedua yaitu evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Dan yang ketiga adalah evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional dalam program bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan keputusan. Dan yang terakhir adalah evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya dalam evaluasi ada 3 aspek penilaian. Penilaian dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu penilaian terhadap program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu penilaian terhadap program pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga adalah penilaian terhadap hasil atau produk dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah dalam melakukan evaluasi ada hal penting dan yang perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu yang pertama, realisasi atau implementasi suatu kebijakan. Yang kedua yaitu terjadi dalam waktu yang relatif lama, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam evaluasi juga terdapat unsur-unsur dalam pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling tersebut. Yang pertama yaitu what, yaitu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu who, yaitu siapa yang akan melaksanakan evaluasi. Dan yang terakhir ada how, yaitu bagaimana melaksanakan evaluasi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang perencanaan evaluasi yaitu yang pertama, analisis kebutuhan yang merupakan suatu proses penting bagi evaluasi program. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan dilakukan dengan sasarannya adalah siswa kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah menyusun proposal evaluasi program. Dalam menyusun proposal evaluasi program dengan memperhatikan butir sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menekankan pada garis besar bagian isi. Yang kedua yaitu metodologi yang berisi 3 hal pokok yaitu penentuan sumber data, metode pengumpulan data, dan penentuan instrumen pengumpulan data. Sedangkan yang terakhir adalah penentuan instrumen evaluasi yang menekankan pada alat apa yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Hal tersebut biasanya harus disesuaikan dengan metode yang sudah ditentukan oleh evaluation. Dalam evaluasi juga terdapat analisis data yang dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama itu tabulasi data. Tabulasi data ini adalah sebuah pengolahan dan pemrosesan hingga terjadi tabel dengan tujuan agar mudah melaksanakan analisis. Sedangkan yang kedua adalah pengolahan data. Nah, pada kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah data terkumpul dan ditabulasikan tadi. Yang ketiga ada pengolahan data dengan komputer. Biasanya pengolahan data ini dilakukan melalui SPSS. Nah, pada pengolahan data ini peneliti hanya dengan memasukkan coding dan coding set langsung memprosesnya, maka hasilnya akan diperoleh dengan cepat. Ya, selanjutnya yaitu tentang pengertian supervisi bimbingan dan konseling. Ya, secara etimologi supervisi bimbingan dan konseling itu berarti bahwa pengawasan, pendidikan, dan pembinaan. Secara terminologi, supervisi bimbingan dan konseling merupakan bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
Ya, supervisi konseling merupakan pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada pembimbing atau konselor untuk membantu anak-anak yang dalam tahap perkembangan pendidikannya agar situasi-situasi belajar mengajar lebih optimal. Dalam program kegiatan supervisi bukan merupakan konseling atau psikoterapi. Jadi supervisi bimbingan dan konseling itu bukan merupakan konseling atau psikoterapi. Bukan juga merupakan pemaksaan, bukan juga kritik negatif, pemberdayaan, pertemanan, pencari kesalahan, hukuman, dan untuk konselor yang baru. Ya, macam-macam metode pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling adalah yang pertama yaitu metode survei, yang kedua metode observasi, dan yang ketiga ada metode eksperimental, dan yang keempat ada metode studi. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum